muncul dukhan, asap tebal di langit. Kalau yang mengisap orang-orang yang beriman ya paling flu saja. Kalau yang mengisap orang-orang kafir sampai keluar darah. Kemudian setelah itu baru matahari terbit dari arah barat saat manusia tidur. Kemudian orang-orang yang beriman biasa subuh bangun kemudian salat subuh. Orang-orang kafir, orang munafik, mereka tidak bangun sampai terbit matahari tapi tak nampak mataharinya. Ditunggu sampai zuhur tak nampak pula mataharinya. Ditunggu sampai asar tak nampak pula mataharinya. Ketika di waktu matahari tenggelam malah muncul dari arah barat. Selama 3 hari berturut-turut. Ketika itu tidak bermanfaat iman kita sama sekali. Sekalipun orang kafir masuk Islam tidak akan diterima. Sekalipun orang musyrik membuang berhalanya tidak akan diterima. Kenapa? Karena 2 waktu yang tobat tidak mungkin diterima. Saat nyawa di kerongkongan dan saat matahari terbit dari arah barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Biasa kita mengkaji tafsir, biar tidak bosan mungkin kita selingi dengan tematik. Malam ini kita akan membahas tentang pelajaran berharga dari seekor unta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, unta ini binatang yang menakjubkan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan tanda dari tanda-tanda kuasanya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat bagaimana unta diciptakan? Bukankah binatang-binatang yang lain, kuda, gajah, kambing, sapi dan yang semacamnya, itu juga diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kata unta? Ya, karena unta ini berbeda dengan binatang-binatang yang lainnya. Apa saja keajaiban unta ini dan apa pelajaran yang bisa kita petik dari binatang unta ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran menyebut unta itu sampai 12 kali dengan berbeda lafaz. Pertama, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut unta itu dengan kata jamal, dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-A'raf ayat 40. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, dan mereka sombong, maka selamanya tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Kalimat la yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, di sini ada kalimat jamal.
sampai ada cerita unta masuk ke lubang jarum. Ada unta masuk ke lubang jarum? Mustahil. Lubang jarum itu kecil, unta itu besar. Maknanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan jangan harap orang-orang kafir yang mati itu mereka masuk surga. Semustahil unta masuk ke lubang jarum. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebut unta itu dengan kalimat al-ibil. Sebagaimana ayat yang tadi saya sudah baca, Al-Ghasyiyah ayat 17, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat bahwa unta itu diciptakan? Ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi ketika orang-orang kafir mengingkari adanya kenikmatan-kenikmatan surga, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sururun marfu'ah, dipan-dipan yang ditinggikan, mereka mengatakan macam mana dipan yang tinggi itu kita bisa naik di atas, katanya. Ini Muhammad ini ngarang-ngarang saja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kau lihat unta itu diciptakan? Karena unta itu kalau kita naik, seseorang naik unta itu kan tinggi, kita ini pendek. Kalau tidak pakai tangga susah. Tapi unta itu binatang yang kalau ada orang naik di atasnya pasti dia akan duduk. Kemudian orangnya naik, kemudian dia bangkit. Begitu gaya unta ketika seseorang hendak menungganginya, dia duduk dulu. Kemudian baru setelah penunggangnya naik di atas unta, kemudian dia berdiri. Maksudnya apa? Kalau unta saja, ketika seseorang naik di atasnya, dia duduk dulu, kemudian orangnya naik dengan mudah, baru berdiri, maka kasur-kasur dipan-dipan di sorga juga demikian. Tidak perlu kita naik dipannya yang merendah, kemudian kita naik tidur, kemudian dia naik lagi. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Intinya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat al-ibil. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat unta dalam Quran itu dengan lafaz naqah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Hud ayat 64. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini perkataan Nabi Allah Saleh ketika umatnya meminta mukjizat Nabi Saleh, suruh mengeluarkan unta dari batu. Kenapa meminta mukjizat seperti ini? Karena kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh itu biasa memahat batu, membuat istana-istana, bukan untuk ditempati, tidak, mereka hanya hobi saja. Lah karena mereka selalu berbaur dengan batu, memahat batu, makanya mereka meminta kepada Nabi Saleh, keluarkan dari batu ini unta, katanya. Maka Nabi Allah Saleh berdoa kepada Allah, tiba-tiba batu itu belah, keluar unta hamil 10 bulan. Dan Allah katakan, perkataan Nabi Saleh, ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah. Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang ditunjukkan kepada kalian. Kemudian yang nomor 4, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut unta dalam Quran itu dengan kalimat al-ba'ir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Yusuf ayat 65. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihi qalu ya qaum qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kaila ba'irin dzalika kailun yasir. Dan tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka, dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kita akan memelihara saudara kita, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban unta. Itu sesuatu hal yang mudah bagi Raja Mesir. Ini kisah Nabi Yusuf. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam didatangi oleh saudara-saudaranya dari Palestina
Karena ketika itu Palestina terjadi paceklik, Mesir sedang banyak gandum, maka ditukar dengan barang-barang yang berharga. Ketika mereka datang, saudara kandung Nabi Yusuf bin Yamin tidak ikut. Makanya kemudian dipancing supaya saudaranya datang. Dengan cara apa? Dikembalikan barang-barang itu supaya mereka datang lagi membawa saudaranya. Tapi intinya adalah di sini lafadznya ada kalimat kaila ba'ir, seberat unta. Allah membahasakan unta itu dengan ba'ir. Kemudian yang nomor 5, Allah Subhanahu wa taala membahasakan unta itu dengan isyar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Takwir ayat 4, wa idzal isyaru uttilat. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Apa maknanya? Ayat ini menceritakan tentang hari kiamat. Seolah-olah unta itu di zaman nanti dekat-dekat hari kiamat itu barang berharga, barang yang sangat berharga. Tapi saat kiamat barang berharga pun tidak akan dipedulikan, karena mereka akan masing-masing menyelamatkan diri-diri mereka sendiri. Karena ngerinya hari itu sampai barang-barang yang berharga pun dibiarkan saja. Lihatlah ketika kita melihat kondisi gempa. Ketika terjadi gempa, ingatkah orang barang-barang dalam rumah? Tidak, yang ingat dia cepat keluar supaya tidak mati. Itu kondisi gempa, bukan kiamat loh ya. Macam mana orang yang kiamat begitu ya? Gempa saja terkadang kita sudah tidak ingat kita punya barang antik, barang mewah, barang berharga, uang dan yang semacamnya. Yang penting dia kabur dari rumahnya selamat. Kemudian yang nomor 6, terkadang Allah Subhanahu wa taala membahasakan unta itu dengan kalimat dhamir, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 27. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta. Kalimat ini kulla dhamir wa ala kulli dhamir, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Jadi setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Ibrahim diperintahkan Allah untuk mengajak manusia haji. Disuruh untuk memberitahu orang yang ada di ujung barat, ujung timur, ujung selatan dan utara. Nabi Ibrahim bingung, ya Rabb, kalau aku harus berjalan ke ujung-ujung arah itu, sampai kapan? Aku tidak sanggup memberitahu mereka harus berjalan ke ujung-ujung arah itu. Maka Allah mengatakan, tidak perlu kau berjalan ke ujung-ujung arah itu. Cukup engkau berteriak dari sini ke barat, nanti suaramu akan aku sampaikan ke ujung barat. Cukup kau berteriak ke arah timur, nanti suaramu akan aku sampaikan ke ujung timur. Dan begitu seterusnya. Makanya Allah mengatakan, wa adzin fin nasi bil hajj. Serulah manusia untuk mengerjakan haji. Dan ini salah satu mukjizatnya Nabi Ibrahim. Suaranya bisa sampai kemana-mana. Walaupun dia hanya di satu titik ngomong, tapi suaranya sampai ke ujung-ujung arah. Ini juga nomor 6. Kemudian yang nomor 7, Allah Subhanahu wa taala juga mengistilahkan dengan kalimat him, sebagaimana dalam surah Al-Waqi ayat 55. Fasharibuna syurbal him. Maka kamu melihat seperti unta yang sangat haus ketika minum. Ini ketika menggambarkan siksaan neraka. Bagaimana hausnya mereka sementara tidak ada minuman kecuali hamiman wa ghassaqa. Hamim itu air yang sangat panas dan mendidih, sementara ghassak itu artinya nanah-nanah, darah-darah dan muntah penduduk neraka. Kemudian yang nomor 8, Allah Subhanahu wa taala juga mengistilahkan dengan kalimat al-wabar, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludikumul an'am buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha utsathan wa mata'an ilahin. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba serta bulu unta.
Sini kalimat unta maksudnya wa aubariha. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat wabar. Kemudian yang nomor 9, Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan unta dengan kalimat al-badn. Al-budunu, al-budunu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 38. Wal budunu ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu sebagai syiar Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika berkurban, maka kurban terbaik adalah kurban dengan unta. Maksudnya untuk satu orang, bukan berserikat. Kalau tidak sanggup maka 1 ekor sapi. Maksudnya untuk satu orang, bukan berserikat. Kalau tidak sanggup 1 ekor kambing. Kalau tidak sanggup berserikat unta. Kalau tidak sanggup berserikat sapi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut unta dengan kalimat al-budnu. Al-budnu adalah unta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan unta dengan beberapa, dalam satu ayat itu dengan 4 kalimat. 4 kalimat maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sesembahan-sesembahan orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu kan biasa mereka melakukan persembahan dengan memberikan unta. Ada istilah syaibah, ada istilah wasilah. Itu disebutkan di satu ayat itu kalimat 4 tentang sesembahan orang-orang kafir. Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 103. Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala hamin. Dan Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan ham. Ini 4 kata ini maksudnya unta-unta yang dikorbankan. Inilah diantara 12 kata dalam Al-Quran tentang lafaz unta. Apa sih faedahnya? Kenapa satu binatang banyak nama? Para ulama mengatakan bahwa ketika satu binatang banyak nama itu sama dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu banyak nama tuh. Ada Al-Fatihah, ada surah Asy-Syifa, ada surah Ummul Quran, ada disebut Ummul Qura, macam-macam. Ulama mengistilahkan surah Al-Fatihah sampai belasan nama. Kenapa satu surat banyak nama coba? Atau umpamanya hari kiamat. Hari kiamat itu sampai disebutkan oleh Imam Ghazali 82 nama untuk satu peristiwa yang disebut dengan hari kiamat. Para ulama mengatakan ketika satu peristiwa memiliki banyak nama, atau satu surat memiliki banyak nama, atau satu binatang memiliki banyak nama, menunjukkan bahwa ini bukan peristiwa biasa kiamat. Surah Al-Fatihah itu bukan surat biasa. Unta ini bukan binatang biasa. Makanya sampai diulang-ulang maknanya dengan berbeda lafaz, menunjukkan unta ini bukan binatang biasa, tapi binatang yang luar biasa, memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu faedahnya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang unta menurut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini akan banyak pelajaran yang kita akan petik dari binatang unta ini. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Hakim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina kal jamalil anfi haitsu maqida inqad. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang mukmin itu seperti unta. Rasul mengatakan sesungguhnya seorang mukmin itu seperti unta. Maksudnya apa? Yang ditusuk hidungnya, kemanapun unta itu dituntun maka dia akan patuh kepada pemiliknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama hadis ketika memberikan catatan kepada hadis ini, apa maksudnya? Seorang mukmin seperti unta yang ditusuk hidungnya sehingga bisa dibawa ke sana kemari dan unta tidak akan melawan, nurut saja. Bahwa seorang mukmin itu dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak akan membangkangnya. Dan kata-kata seorang mukmin apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu ataukah Rasulnya, kata kunci mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan seorang mukmin itu apabila diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk berhukum kepada sebuah hukum, maka mereka akan mengatakan kami dengar dan kami taat. Di sini pelajarannya seorang mukmin seperti unta itu, karena seorang mukmin tidak pernah melawan Allah dan Rasulnya. Apa yang dikatakan Allah, kalau itu perintah laksanakan. Apa yang dikatakan Allah kata itu larangan, ditinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari dalam nomor hadis 6498, innaman nasu kal ibilil mi'ati la takadu tajidu fiha raha. Sesungguhnya manusia itu seperti unta yang jumlahnya 100. Hampir-hampir kamu tidak mendapatkan padanya unta yang cocok yang kau tunggangi. Apa maksudnya hadis ini? Hadis ini sebagian para ulama, ada yang beberapa ulama mentakwilkan. Pertama, maksudnya bahwa kebanyakan manusia itu tidak baik dan hanya sedikit manusia yang baik. Seperti di sini Rasul mengatakan sesungguhnya manusia seperti unta yang jumlahnya 100. Hampir-hampir dari 100 unta ini tidak ada yang cocok untuk ditunggangi. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan kebanyakan manusia ini jahat, hanya sedikit manusia yang baik. Jadi kalau kita ini punya teman-teman, boleh jadi 100, 200, 300 orang gitu ya. Mungkin dari sekian banyak teman kita itu yang baik kepada kita itu tidak banyak. Mungkin mereka senyum itu hanya lipstik saja, hanya pencitraan saja, seolah-olah baik dengan kita. Di belakang nikam kita pula dia. Atau kata para ulama, maksudnya hadis ini bicara tentang nasab. Apalagi di akhir zaman, kebanyakan nasab orang itu tidak jelas. Makanya banyak orang-orang yang kemudian hamil di luar nikah, atau terkadang mungkin suaminya mentalak berkali-kali padahal sudah tidak boleh hubungan, akhirnya hubungan hamil pula dia. Ya. Artinya betul-betul yang nasabnya jelas dari bapak ibu yang soleh dan solehah itu sedikit sekali. Ada juga yang mentakwil seperti itu. Yang ketiga, bicara tentang zuhud. Jadi orang yang zuhud di dunia itu sedikit sekali. Kebanyakan orang itu serakah dengan dunia. Makna zuhud itu artinya meletakkan kekayaan sampai di tangan saja, tidak sampai ke hati. Jadi kalau datang harta cukup di tangan, kalau pergi harta ya berpindah tangan, gitu saja. Tetapi orang-orang yang rakus dunia, maka dia akan meletakkan kekayaan dalam hatinya. Ketika datang harta, maka hatinya sangat bahagia luar biasa. Ketika hilang harta, hatinya sangat sakit luar biasa. Itulah orang yang rakus dengan harta. Artinya orang yang zuhud itu sedikit, kebanyakan orang-orang yang rakus dengan harta. Atau juga takwil sebagian para ulama, maksudnya orang-orang yang baik agama dan akhlak itu sedikit. Kebanyakan orang-orang itu kalau tidak buruk agama, buruk akhlaknya. Dari sini kata Nabi SAW, innaman nasu kal ibilil mi'ah la takadu tajidu fiha raha. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Ahmad dari Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu an, dia mengatakan, ardafani Rasulullah SAW khalfahu dzata yaum. Satu hari, kata Abdullah ibn Ja'far, aku pernah dibonceng di belakang Nabi. Kemudian fadakhala haitan minal ansar, maka aku masuk dengan Rasul itu ke salah satu kebun dari kebun-kebun Ansar. Dan ini menunjukkan apa? Tawaduknya Rasul, mau membonceng sahabatnya. Dan yang ditunggangi oleh Nabi SAW adalah himar. Himar itu keledai, dan keledai itu adalah kendaraan yang paling hina, artinya untuk orang-orang yang miskin biasanya. Padahal Nabi SAW punya unta loh ya. Rasul juga punya kuda. Tapi kenapa Nabi SAW menggunakan himar, keledai? Karena itulah kendaraan Rasul sehari-hari. Jadi kalau sehari-hari menggunakan keledai, kalau kuda ini untuk perang, kalau unta ini untuk jarak jauh gitu. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengajarkan kepada para pemimpin kita ini agar menonjolkan kehidupan sederhana. Kehidupan sederhana, tampakkan kehidupan yang sederhana. Jangan menyakiti hati rakyat. Seperti yang sekarang kejadian ribut di mana-mana itu, salah satu kritiknya adalah karena apa? Para pejabat ini hidupnya hedon. Mereka kalau ngeplok ataupun mungkin buat siaran live di YouTube,
ataupun membuat semacam channel-channel itu yang ditampakkan kekayaannya saja, rumahnya, mobilnya, kekayaannya, jalan ke sana, jalan kemari, kuliner dan begitu seterusnya. Tidak tahu rakyat ini susah. Maka Nabi SAW mengajarkan tawadhu di sini, kesederhanaan. Harusnya sebagai pejabat pemimpinnya lihat Rasul SAW. Dari sini kenapa para pejabat seperti itu jangan-jangan kurangnya mereka qudwah, mencontoh nabinya. Padahal mereka sebagiannya muslim, bahkan sebagian besar muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajar kalau sampai menyakiti hati rakyat itu mungkin seperti itu. Walaupun sebenarnya demonstrasi dalam Islam sendiri itu tidak boleh sebenarnya melakukan demonstrasi itu. Ulama membagi hukum demonstrasi itu 4. Pertama, kalau seandainya yang demonstrasi itu maksudnya orang-orang ahli, para ulama, pakar-pakar negara gitu, yang bisa memberikan kritik dan saran untuk kemajuan bangsa, tidak ada masalah. Karena pasti para ulama, orang-orang cerdas, orang-orang ahli itu memberikan masukan pasti terbaik kepada pemerintah. Yang kedua, rata semuanya, mau ulamanya, mau orang awamnya, macam-macam, ya, dengan cara silmi, damai. Dengan cara silmi maksudnya tidak ada kerusuhan dan begitu seterusnya. Tapi yang kedua juga mustahil. Kenapa? Sebab biasanya orang demonstrasi itu awalnya damai. Awalnya damai. Mungkin korlapnya ngomong kan gitu, jangan rusuh. Nanti sudah mulai malam ini, kalau sudah rusuh, siapa yang bisa mengendalikan manusia melakukan anarkisme? Maka demo yang seperti ini merugikan negara, merusak fasilitas umum dan macam-macam. La ilaha illallah. Mereka tidak tahu bahwa fasilitas umum itu diambil dari uang kita juga, dirusak oleh kita juga. Kemudian yang ketiga, ini tidak boleh yang seperti ini, ya. Kemudian yang ketiga, ada niat untuk melakukan pemberontakan, maka ini lebih parah hukumnya. Karena bagaimanapun Islam melarang tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang sah. Imam Ahmad, di zaman Imam Ahmad sedang dipenjara. Separuh lebih kota Baghdad itu semua murid-murid Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad mau berontak kepada Khalifah Mu'tasim bisa saja. Tapi Khalifah, waktu itu Khalifah sangat kejam. Imam disiksa sampai dimasukkan penjara kan, sampai murid-muridnya datang ke penjara dan mengatakan, ya Imam, perintahkan kami akan berontak. Apa kata Imam Ahmad? La ad-dima'ud dima. Jangan. Ini urusan darah. Ini urusan darah. Kalau kalian berontak pasti ada orang mati. Tidak memberontak demonstrasi aja banyak orang mati, apalagi melakukan pemberontakan. Ya. Itu walaupun hanya sekedar demo tidak boleh. Apalagi yang keempat, lebih haram lagi kalau sampai kemudian betul-betul memegang senjata. Ini sudah tidak boleh lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa Nabi SAW mengajarkan di sini khususnya para pejabat, para pemimpin, kesederhanaan. Kalian boleh kaya tapi jangan ditampakkan. Kaya tidak ada yang melarang, Allah juga tidak melarang kalian kaya. Tetapi jangan sampai kekayaan melalaikan akhirat dan meninggalkan dunia. Mengejar dunia. Kemudian kata sahabat Abdullah ibn Ja'far ini, dia mengatakan, ketika Nabi SAW sedang berjalan-jalan di kebun-kebun, tiba-tiba berpapasan dengan unta. Unta ini mengejar Nabi, dikejarnya Nabi sama unta itu. Nabi di atas keledai bersama Abdullah ibn Ja'far. Tiba-tiba unta itu lebih dulu larinya, kemudian menghadang Rasul. Setelah dihadang, tiba-tiba yabruk unta ini sujud dan duduk. Nabi SAW terdiam, kemudian turun dari keledainya, kemudian mendekati unta. Rupanya unta ini menangis. Kemudian famasaha, maka Rasul pun kemudian mengusap air mata daripada unta di pipinya itu. Kemudian entah ya apa yang diucapkan dengan unta itu. Tiba-tiba Nabi SAW berteriak, "Man sahib hadal jamal?" Siapa pemilik unta ini, katanya. Faja'a fatan minal ansar, datang anak muda dari Ansar dan mengatakan, itu punya saya wahai Rasul. Kata Nabi SAW, kemari kamu. Kemudian Rasul menasihati, afala tattaqillah fi bahimatillati malakakallahu iyyak. Tidakkah kau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Untamu sudah Allah kuasakan kepadamu. Annaka tuji'uhu wa tut'ibu. Engkau berani menyiksa binatang ini, engkau hanya menggunakan untuk bekerja, tapi engkau tidak pernah mengenyangkan dan tidak pernah memberikan kesejahteraan kepada unta ini. Rasul marah kepada pemilik unta ini.
Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan, kalau unta saja, binatang, tidak boleh disia-siakan tuannya, hanya dipekerjakan, tapi tidak pernah dikasih makan. Itu menyiksa binatang namanya. Macam mana pula manusia? Terkadang ada orang yang kemudian mengambil pembantu di rumah tangga. Terkadang ada yang disiksa pembantu itu, ada yang tidak digaji pembantu itu, atau mungkin karyawan, ada yang bekerja lama tapi nggak digaji-gaji sama bosnya. Lah, lihat Islam mengajarkan unta saja diperhatikan sama Nabi. Lebih daripada itu, bahwa unta di sini tahu kemana dia harus mengadu. Dia tahu kemana harus mengadu kepada Nabi SAW. Tahu itu Nabi. Tapi kita umat Islam ini terkadang tidak pernah mengembalikan urusan kita kepada Allah dan Rasulnya. Pada Allah mengatakan, idza tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian bermasalah dengan sesuatu, kembalikan solusinya kepada Allah dan kepada Rasulnya, bukan kepada hawa nafsunya. Ini juga di antara pelajarannya. Kemudian selanjutnya, unta ini binatang yang tidak akan punah sampai kiamat. Binatang-binatang yang lain bisa punah, tapi unta ini saat menjelang kiamat dia masih hidup. Maksudnya masih ada. Bukan berarti untanya hidup sampai kiamat, tidak. Unta itu 40 tahun meninggal. Maksudnya sampai kiamat dia tidak punah, masih ada. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta takhrujan narun min ardil hijaj tudi'u anaqal ibli bi Basrah. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasul, sampai api keluar dari tanah Hijaz yang menerangi leher-leher unta di Basrah. Kita tahu bahwa keluarnya api di akhir zaman itu dari dua tempat. Pertama dari Hijaz, Mekah Madinah. Yang kedua dari Aden Yaman. Dan keluarnya api dari perut bumi ini, itu tanda akhir dari tanda-tanda kiamat besar. Karena Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menukilkan pendapat Al-Imam At-Tayyibi rahimahullahu ta'ala. Di antara ijtihad beliau ketika menyusun tartib kiamat, tanda-tanda kiamat besar itu, dia mengatakan yang pertama muncul Dajjal. Munculnya Dajjal dulu. Sebelumnya Imam Mahdi itu kiamat kecil, tanda-tanda kiamat kecil. Muqaddimah tanda-tanda kiamat besarlah Imam Mahdi. Tapi yang pertama munculnya tanda-tanda kiamat besarlah munculnya Dajjal. Kemudian setelah itu Isa turun dari langit dan membunuh Dajjal. Yang kedua Isa bin Maryam turun dari langit kemudian membunuh Dajjal. Kemudian yang ketiga setelah Dajjal mati dibunuh Isa bin Maryam, maka masih di zaman Isa keluar Ya'juj wa Ma'juj, dua kabilah besar yang tersembunyi di sebuah tempat yang terbenteng yang dibuat oleh Dzulqarnain di zamannya. Dan jumlah mereka sangat banyak. Bandingannya satu dari kita 999 dari mereka. Satu dari kita 999 dari mereka. Makanya Rasul mengatakan, jangan kalian kira jihad sudah berhenti. Bahkan kalian akan menghadapi satu kaum yang tidak mungkin dikalahkan selamanya. Maksudnya siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Bagaimana akan dikalahkan? 1 banding 999. Bagaimana cara mengalahkannya? Kita aja lawan 10 orang babak belur. Ini yang dilawan 1 orang lawan 999. Mana bisa dikalahkan? Makanya Isa bin Maryam tidak bisa mengalahkan pasukan Ya'juj wa Ma'juj. Justru dia sembunyi dengan kaum muslimin di Masjid Tur. Baru kemudian dia berdoa agar Allah mengirimkan azab kepada mereka. Barulah kemudian Allah mengirim semacam nagab, ulat-ulat itu yang menggigit setiap tengkuk Ya'juj wa Ma'juj, baru mati semuanya. Jadi yang membunuh itu adalah karena azab Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah Ya'juj dan Ma'juj baru muncul dukhan, asap tebal di langit. Kalau yang mengisap orang-orang yang beriman ya paling flu saja. Kalau yang mengisap orang-orang kafir sampai keluar darah. Kemudian setelah itu baru matahari terbit dari arah barat saat manusia tidur. Kemudian orang-orang yang beriman biasa subuh bangun kemudian salat subuh. Orang-orang kafir, orang munafik, mereka tidak bangun sampai terbit matahari tapi tak nampak mataharinya. Ditunggu sampai zuhur tak nampak pula mataharinya. Ditunggu sampai asar tak nampak pula mataharinya. Ketika di waktu matahari tenggelam malah muncul dari arah barat. Selama 3 hari berturut-turut. Ketika itu tidak bermanfaat iman kita sama sekali. Sekalipun orang kafir masuk Islam tidak akan diterima. Sekalipun orang musyrik membuang berhalanya tidak akan diterima. Kenapa?
karena dua waktu yang tobat tidak mungkin diterima, saat nyawa di kerongkongan dan saat matahari terbit dari arah barat. Kemudian setelah itu muncul binatang yang keluar dari perut bumi yang disebut dengan dabatun minal ard, bisa bicara. Tugasnya menstempel. Kalau orang mukmin distempel, keluar cahaya di mukanya. Kalau orang kafir distempel, jadi hitam gosong. Sehingga orang bisa dibedakan mana mukmin, mana kafir. Dilihat dari wajahnya saja. Dan ketika itu bahasa kafir mukmin menjadi biasa. Orang dikatakan kafir tidak tersinggung. Mau kemana Fir? Mau ke sawah Min? Nah, biasa, tidak ada masalah. Ya. Sampai orang lupa dengan namanya, karena hanya melihat wajahnya saja orang tahu ini mukmin, ini kafir. Ini sudah tanda-tanda ke-6. Baru tanda ke-7, ke-8, ke-9 ini gempa. Tanda ke-7 gempa dari arah timur, gempa ke-8 dari arah barat, tanda ke-9 gempa di Jazirah Arab, dan yang terakhir inilah api yang keluar dari perut Hijaz dan perut Aden, perut bumi Aden, yang menggiring manusia menuju Syam. Disitulah tempat kiamat dibangkitkan. Lah saat itu Rasul mengatakan apa? Tidak tegak hari kiamat sampai api keluar dari tanah Hijaz yang menerangi leher-leher unta. Berarti unta itu hidup sampai alamat kiamat yang terakhir. Dan ini salah satu keistimewaan. Bahkan saat manusia digiring oleh api, api itu tidak akan membakar orang, dia hanya menggiring saja. Api itu kalau kena bangunan membakar, kalau kena pohon membakar, kena apa saja dibakarnya. Tapi kalau kena orang nggak akan membakar, dia hanya giring saja. Manusia berhenti, apinya berhenti. Manusia jalan, apinya jalan. Sampai semua manusia berkumpul di Syam. Makanya disebut Syam itu Ardul Mahsyar. Dia bumi dikumpulkannya manusia. Lah Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW an Abi Hurairah an Nabi SAW, yuhsyarun nas ala thalathi tara'iq, ragibina rahibina wa thnani ala ba'ir wa thalathatu ala ba'ir wa arba'atun ala ba'ir wa ashratun ala ba'ir wa yuhsyaru baqiyatuhumun nar tukilu ma'ahum haitsu qalu tabitu ma'ahum haitsu batu wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu wa tumsi ma'ahum haitsu amsau. Manusia semuanya akan dikumpulkan dalam 3 keadaan saat digiring oleh api ke Syam itu. Manusia akan dikumpulkan dalam 3 keadaan. Ada yang berharap, senang, gembira, ada yang takut, dan ada yang sangat tegang. Ada 2 orang ketika berlari atau berjalan menghindari api itu. Ada 2 orang yang menunggangi 1 unta, ada 3 orang menunggangi 1 unta, ada 10 orang menunggangi 1 unta secara bergiliran, dan sisanya digiring oleh api. Api itu menyertai mereka baik siang hari ataupun malam hari, dan mereka terus digiring sampai ke tempat berkumpulnya. Dari sini, dari 2 hadis menunjukkan unta ini akan hidup sampai tanda terakhir dari tanda-tanda kiamat besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga hadis Nabi yang dikeluarkan atau disepakati Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, al-fakhru wal khuyala fi ashabil ibili was sakinatu wal waqaru fi ahlil ghanami. Kata Rasul, kesombongan dan juga kebanggaan itu dimiliki oleh para peternak unta. Tetapi orang-orang yang tenang, orang-orang yang bahagia itu terdapat pada para peternak kambing. Apa maksudnya hadis ini? Kita tahu bahwa tidak ada satupun nabi yang berternak unta. Tetapi hampir semua nabi itu berternak kambing. Bahkan tidak ada satupun nabi kecuali pernah menggembala kambing. Termasuk nabi. Dia menggembala kambing bertahun-tahun, belasan tahun malah. Menjadi penggembala kambing hanya mengambil upah ringan dari orang-orang kaya Mekah. Apa fungsinya coba? Kenapa Nabi SAW kemudian diarahkan oleh Allah menjadi penggembala kambing? Ulama sejarah mengatakan min riayatil ghanami ila riayatil umami. Berawal dari memimpin kambing, berakhir dengan memimpin umat. Seolah-olah modal memimpin umat itu diambil saat Rasul memimpin kambing, menjadi penggembala kambing. Kenapa demikian? Banyak sifat-sifat terlahir dari penggembala kambing. Sifat sabar, karena bagaimanapun orang kalau punya peliharaan hewan nggak sabar, matilah hewannya. Kasih sayang, tentu hewan itu sakit diobati. Kasih sayang muncul. Keberanian, bukankah lawan kambing serigala terpaksa harus melawan serigala untuk melindungi kambing-kambingnya. Kesederhanaan, karena beda orang yang penggembala kambing dengan orang yang kerja di kantoran kan.
Tentu mereka tidur sama kambing lah ya kan, bau, lecak dan begitu seterusnya. Dan sederhana hidupnya. Makanya Rasulullah SAW mendapatkan akhlak yang baik itu saat menjadi penggembala kambing. Bahkan Rasul itu dikatakan Sadiqul Amin, orang yang jujur dan amanah itu saat menjadi penggembala kambing tuh, julukan itu muncul. Karena biasanya ketika di usia-usia anak-anak muda sudah menikah, usia belasan tahun, karena orang Arab kan muda-muda udah nikah di zaman itu kan. Terkadang mereka ingin hadir di pernikahan teman-temannya, tapi kan mereka harus menggembala kambing. Maka Rasul menawarkan diri, sudah, kambing-kambing kalian sini saya rawat, kalian pergi sana. Kadang 2 hari, 3 hari, 4 hari baru pulang. Tapi tidak ada satupun kambing mereka yang hilang, tidak ada satupun kambing mereka yang sakit, tidak ada satupun kambing mereka yang cacat. Betul-betul sebagaimana dititipkan, itulah mereka akan dapatkannya. Dari situlah Rasul disebut Amin, orangnya amanah dan orangnya jujur. Maka sejak saat itulah Rasulullah SAW digelari oleh teman seprofesinya penggembala kambing sebagai Sadiqul Amin, dan ini menjadi meluas ketika Nabi SAW kemudian menikah dengan Khadijah. Karena rumah Khadijah itu bank Islam pertama yang didirikan Nabi, bank syariah pertama yang didirikan Nabi itulah rumah Khadijah. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah ini kalau mereka dagang ke Yaman atau ke Syam, tak mungkin mereka bawa uang, nanti dirampok di jalan. Kalaupun diletakkan di rumah, tidak mungkin juga nanti dibobol maling. Makanya mereka selama perjalanan berbulan-bulan untuk safar dagang itu, harta mereka dititipkan di rumah Khadijah, dititipkan di rumah Nabi. Ketika mereka datang, mereka minta lagi, dan tidak ada satupun uang yang berkurang. Mereka akan mengembalikannya. Sejak itulah Rasul disebut Sadiqul Amin. Tapi sekarang kalau antum dititip uang 10 juta, waktunya diambil, afwan kepake, nantilah saya bayar lagi. Aduh, pinjam dululah, macam-macam. Ya, apalagi dititipkan ucapan, bertambah ribanya kalau ucapan itu. Nitip pesan itu yang 1 kalimat jadi 1000 kalimat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya bahwa penggembala kambing ini melahirkan akhlak baik. Beda dengan penggembala unta seperti Umar. Umar bin Khattab itu sejak kecil itu menggembala unta. Bahkan ayahnya Khattab itu lebih sayang kepada untanya dibandingkan kepada Umarnya. Bayangkan coba, kurang ajarnya bapaknya Umar itu, Khattab ini. Ini Umar nih, satu hari dia ingin berkunjung kepada pamannya, kemudian dititipkan untanya kepada kawannya. Oh, dicari sama bapaknya Khattab itu. Setelah ketemu, kemudian dipukuli dan disuruh kembali untuk beternak unta, untuk menggembala unta. Kata Umar bin Khattab kepada ayahnya, wahai ayahku, apakah kau lebih sayang unta dibandingkan diriku? Katanya, iya, aku lebih sayang unta dibandingkan kamu, katanya. Subhanallah. Makanya kemudian Umar menjadi besar itu, keras orangnya Umar itu. Dan dia baru lembut itu ketika masuk Islam, baru dia lembut. Tapi ketika Islam saja nampak kerasnya terkadang muncul sewaktu-waktu. Contoh mamanya, kalau ada kasus dikit-dikit, ya Rasul izinkan aku kupenggal lehernya. Itu selalu kata-kata itu terulang dari Umar. Seperti ketika Abdullah ibn Ubay, tokoh munafik, ketahuan, maka Umar yang pertama datang kepada Rasul, Rasul izinkan aku kupenggal tu leher si Ubay itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga diantara hadis berikutnya, Nabi SAW mengatakan, sallu fi maradhibil ghanami wa la tusallu fi a'tanil ibni fa innahu khuliqat minasyayatin. Salatlah di kandang kambing, jangan salat di kandang unta, karena unta tercipta dari setan. Kenapa demikian? Kok kita boleh sholat di kandang kambing? Karena kambing tidak akan mengusik kita, dia tidak akan cemburu. Tapi unta ini pecemburu. Kalau tempat yang biasa dia duduk di situ, kita duduk di situ, oh ditunjang kita. Jauh-jauh dia akan datang ngejar kita. Pokoknya tempat duduknya itu, tempat yang biasa istirahatnya, jangan diganggu. Makanya Rasul mengatakan jangan sholat di tempat peristirahatannya unta. Nanti kau ditunjang unta. Tapi silahkan kamu sholat di tempat mungkin pemain satu halaman ini memang suka kambing duduk-duduk di sini, nggak apa-apa di situ, karena kambing itu nggak punya sifat cemburu, dia tidak akan ganggu. Tapi unta jangan harap. Alasannya kenapa demikian? Karena unta itu tercipta dari setan. Makanya kenapa orang makan daging kambing tidak batal wudunya, tapi orang makan daging unta sepakat batal wudunya. Kenapa alasannya? Karena diciptakan dari setan. Para ulama mengatakan, apa sih yang dimaksud unta diciptakan dari setan itu? Bukankah kita lihat unta lahiran juga dari ibu bapak untanya sama dengan binatang yang lain? Para ulama mengatakan ketika Rasul mengatakan inna khuliqat min syayatin, unta itu diciptakan dari setan, ada yang mengatakan maksudnya min jinsin khuliqat minhu syayatin. Maksudnya dari segi jenis.
awal penciptaannya. Kayak Adam itu dari tanah, tapi anak cucunya kan tidak dari tanah. Ya, setan, jin awalnya dari api, tapi kan anak turunan jin bukan dari api. Begitu juga unta itu awalnya bapak moyangnya unta, itu maksudnya diciptakan dari setan, tapi kemudian turunannya ya tidak. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Dan banyak lagi kisah-kisah karena sudah waktunya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.